Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya. Kali ini ditulis oleh @Febzon_Sigma. Dia menulis, burung kejepit, burung kecepat. Aku sudah subscribe bang. Wah, ini adalah pantun yang sangat menyentuh hati Mimin guys. Makasih ya. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Death of a Unicorn yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai pembalasan dendam unicorn, yang ternyata unicorn adalah makhluk yang paling buas di dunia guys. Film ini dibintangi oleh Paul Rudd, Will Poulter, dan Jenna Ortega. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Death of a Unicorn. Semoga. Pada suatu hari, seorang pria yang bernama Elliot bersama anak perempuannya yang bernama Ridley diundang makan malam oleh bosnya di villa yang ada di tengah hutan cagar alam. Ridley sebenarnya tidak suka pergi menemui bos ayahnya itu, namun Elliot memaksa karena keluarga bosnya ingin makan malam bersama keluarga Elliot. Istri Elliot sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, itulah sebabnya Elliot hanya pergi berdua bersama Ridley. Selama puluhan tahun bekerja, Elliot sudah mencapai posisi tinggi di perusahaan farmasi milik bosnya ini. Dan karena bosnya sedang sakit parah, Elliot memiliki firasat kalau dalam pertemuan ini nanti dia akan diangkat menjadi pemimpin perusahaan. Elliot ingin Ridley bersabar karena makan malam ini bisa mengubah hidup mereka. Sepanjang perjalanan menelusuri hutan, Elliot selalu bersin karena alergi. Sementara Ridley sibuk memencet jerawat di pipinya. HP Elliot kemudian berbunyi. Itu adalah anak buah bos yang bertanya kenapa Elliot datang terlambat. Bosnya sudah 1 jam lebih menunggu di villa. Elliot pun mencoba menjelaskan kalau dia sedang dalam perjalanan. Elliot yang panik menambah kecepatan mobil sambil menelpon. Tiba-tiba mereka menabrak sesuatu dengan kencang. Untung saja Elliot dan Ridley baik-baik saja. Mereka berdua kemudian keluar mengecek apa yang barusan mereka tabrak. Mereka berdua pun terkejut. Mereka melihat seekor unicorn tergeletak di tengah jalan. Hewan itu merintih kesakitan dengan darah ungu mengalir dari dalam tubuhnya. Elliot pun ketakutan. Dia takut ditangkap karena menabrak hewan langka di dalam hutan cagar alam ini. Ridley yang kasihan kemudian mendekati hewan itu. Tiba-tiba tanduk hewan itu bersinar. Ridley yang penasaran menyentuh tanduk itu. Seketika, Ridley seperti melihat penampakan yang sangat aneh, seperti masuk ke dalam dimensi lain. Elliot berusaha memanggil Ridley, namun Ridley hanya diam saja. Elliot langsung memukul unicorn itu dengan besi hingga tak bergerak lagi. Ridley pun akhirnya sadar kembali. Darah unicorn itu muncrat mengenai wajah Ridley dan Elliot. Ridley pun menyuruh ayahnya berhenti memukuli unicorn itu karena makhluk itu sepertinya sudah mati. Singkat cerita, Elliot dan Ridley melanjutkan perjalanan menuju villa. Sesampainya di villa, mereka disambut oleh asisten bos yang bernama Shaw. Ternyata Elliot menyembunyikan mayat unicorn di dalam mobilnya. Di villa ini, Elliot menemui bosnya, Odell, yang terlihat pucat dengan selang oksigen di hidungnya, istri Odell, Belinda, dan anak Odell yang bernama Shepard. Elliot yang masih syok lalu menyuruh Ridley untuk mencuci mukanya. Di dalam kamar mandi, Ridley langsung membersihkan wajahnya. Dia pun terkejut melihat jerawat di pipi kirinya menghilang. Ridley pun sadar kalau darah unicorn bisa menghilangkan jerawat di wajahnya dengan seketika. Sementara itu, Elliot yang memakai kacamata merasa penglihatannya menjadi lebih jelas saat tanpa memakai kacamata. Cipratan darah unicorn tadi telah menyembuhkan mata minusnya. Tiba-tiba, Ridley merasa pusing. Dia seperti mendengar unicorn yang tadi memanggilnya. Ridley pun langsung memberitahu ayahnya apa yang dia alami. Mereka lalu mendengar suara keras dari dalam mobil. Semua orang pun keluar untuk mengeceknya. Unicorn itu kemudian memecahkan kaca dan berteriak mencoba untuk keluar. Dari samping, Shaw langsung menembak mati hewan itu. Semua orang pun bingung seakan tak percaya karena ini pertama kalinya mereka melihat unicorn. Ridley pun memberitahu ayahnya kalau darah unicorn yang tadi mengenai wajahnya membuat jerawat di pipinya sembuh seketika. Elliot pun akhirnya sadar kalau darah unicorn itu juga membuat alergi dan mata minusnya sembuh. Makhluk itu pasti unicorn yang asli karena darahnya bisa berkhasiat menyembuhkan penyakit. Ridley pun menyarankan untuk menelpon pemerintah melaporkan temuan mereka ini. Namun Odell yang tertarik dengan khasiat darah unicorn itu menolak melapor pada pemerintah.
Dia beralasan kalau pemerintah hanya akan menyulitkan mereka semua. Mereka bisa dipenjara karena dituduh membunuh hewan langka. Odell pun memutuskan untuk meneliti hewan itu. Dia menyuruh anak buahnya menelpon kepala peneliti dan timnya untuk datang ke tempat ini sekarang juga. Malam harinya, Elliot mengecek keadaan Ridley yang sedang beristirahat di dalam kamar. Ridley terlihat marah karena tadi siang ayahnya memukuli unicorn dengan besi, padahal makhluk itu masih hidup. Elliot pun meminta maaf, dia terpaksa melakukannya karena dia melihat Ridley yang kejang-kejang saat menyentuh tanduk unicorn. Elliot takut Ridley kenapa-napa. Ridley pun menjelaskan di saat dia menyentuh tanduk unicorn, dia melihat penampakan yang sangat luar biasa. Ridley kemudian berkata kalau dia memiliki firasat buruk. Menurut Ridley, seharusnya mereka tidak menyerahkan unicorn itu kepada Odell untuk diteliti. Elliot pun menyuruh Ridley tidak usah khawatir, mereka berdua akan baik-baik saja. Setelah Elliot pergi, Ridley melihat foto-foto almarhum ibunya. Di salah satu foto, Ridley melihat permadani bergambar unicorn saat mereka pergi ke museum beberapa tahun yang lalu. Ridley yang penasaran langsung mencari info di Google mengenai gambar unicorn itu. Ridley menemukan fakta kalau permadani itu sudah ada sejak abad pertengahan. Permadani itu terbagi menjadi 7 bagian yang menggambarkan kisah seorang bangsawan yang memburu unicorn. Di dalam gambar, diceritakan kalau unicorn itu adalah makhluk yang sangat buas, hanya gadis berhati murni yang bisa menjinakkan hewan itu. Di permadani itu pula diceritakan kalau bangsawan berhasil membunuh hewan itu. Hewan itu kemudian dibawa ke kastil dan lalu dibangkitkan kembali di dalam kandang. Namun di dalam gambar permadani yang lain, Ridley kaget melihat gambar unicorn sedang membantai semua orang. Keesokan harinya, baru saja bangun tidur, Ridley dan ayahnya dibawa masuk ke dalam ruang penelitian untuk diteliti. Setelah semua penelitian selesai, kepala peneliti yang bernama Dr. Song memaparkan kalau makhluk yang mereka tangkap ini sangat berbeda dengan kuda pada umumnya. Ridley pun berusaha memberitahu ayahnya kalau dia memiliki firasat buruk, namun Elliot tidak memperdulikannya. Asisten peneliti yang bernama Bathia memberitahu kalau tanduk unicorn yang tewas itu masih mengeluarkan sinyal bioelektrik yang aneh, seolah-olah tanduk itu masih hidup. Mereka pun bingung karena jelas-jelas unicorn itu sudah mati. Dr. Song lalu menunjukkan kalau dia sudah mengambil serbuk sampel dari tanduk unicorn. Dr. Song kemudian mencampurkan serbuk tanduk itu ke dalam obat Odell. Melihat hal ini, Ridley pun kesal. Ternyata Odell berniat memanfaatkan mayat unicorn untuk keuntungan pribadinya. Ridley yang marah kemudian pergi ke dalam hutan. Ridley lalu melihat sebuah pohon besar yang dipenuhi oleh goresan-goresan aneh. Tiba-tiba Ridley mendengar suara mengerikan. Ridley yang panik langsung berlari kembali ke dalam villa. Di tempat lain, Bathia melihat radiasi bioelektromagnetik yang memancar dari tanduk unicorn semakin kuat dari sebelumnya. Meskipun kondisi Odell belum membaik setelah diberi serbuk tanduk unicorn, Odell sangat berterima kasih atas temuan Elliot ini. Odell berjanji Elliot akan mendapatkan royalti atas semua jasa-jasanya. Di ruangan lain, Ridley kembali mencari informasi mengenai unicorn. Shepard kemudian datang menemuinya. Shepard yang penasaran bertanya apa yang Ridley lakukan. Ridley pun memberitahu, berdasarkan informasi yang dia dapatkan, unicorn adalah makhluk yang berbahaya. Ridley memiliki firasat buruk tentang semua ini. Shepard pun menyuruh Ridley mencetak informasi itu untuk dipresentasikan di hadapan orang tuanya. Tiba-tiba, semua orang terkejut karena Odell kini terlihat sehat bugar. Dia bahkan tidak membutuhkan kursi roda ataupun tongkat untuk membantunya berjalan. Setelah darah Odell diperiksa, Dr. Song mengatakan kalau semua kanker yang ada di dalam tubuh Odell kini sudah sembuh total. Semua orang pun takjub seakan tidak percaya. Ternyata serbuk tanduk unicorn bisa menyembuhkan kanker dengan seketika. Odell yang mata duitan memerintahkan Dr. Song untuk mereplika unsur yang terkandung di dalam serbuk tanduk unicorn untuk diproduksi massal. Namun Dr. Song tidak bisa melakukannya. Menurutnya, unsur yang terkandung di dalam tanduk unicorn tidak bisa mereka temui di tempat lain. Mendengar hal ini, Odell pun murka. Belinda kemudian mencoba menenangkan suaminya itu. Jika mereka tidak bisa mereplika tanduk unicorn itu artinya barang itu sangat langka dan mereka bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Odell pun memiliki ide. Dia akan menjual serbuk tanduk unicorn kepada orang-orang kaya di dunia yang sedang sakit parah. Odell dan keluarganya pun langsung sibuk menelpon orang-orang kaya di dunia untuk menawarkan serbuk unicorn.
Ridley yang baru datang terkejut melihat apa yang dilakukan Odell dan keluarganya. Mereka benar-benar memanfaatkan mayat unicorn untuk keuntungan pribadi. Ditambah-tambah, ayahnya juga terlihat membantu Odell dan keluarganya menghitung uang yang akan mereka dapatkan. Ridley pun mencoba memperlihatkan gambar permadani unicorn yang sudah dia print. Ridley berkata, kalau permadani bergambar unicorn itu ada di sebuah museum di mana dia dan kedua orang tuanya pernah pergi ke sana. Di dalam permadani itu digambarkan kekejaman yang dilakukan unicorn. Menurut Ridley, kemungkinan besar cerita yang digambarkan di permadani itu nyata. Ridley pun meminta Odell dan keluarganya menghentikan tindakan mereka sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun Odell dan keluarganya tidak memperdulikan ucapan Ridley. Bahkan Elliot malah menyuruh Ridley jangan mempercayai dongeng yang tidak jelas. Ridley yang kecewa pun keluar dan masuk ke dalam mobil. Malam itu, Dr. Song dan Bhatia membawa mayat unicorn untuk dimasukkan ke dalam mobil. Saat sedang melewati lorong, tiba-tiba listrik mati. Secara aneh, Bhatia melihat sinyal bioelektromagnet dari tanduk unicorn semakin tinggi. Elliot dan Shepard pun datang untuk mengecek keadaan. Tiba-tiba sebuah benda tajam menembus dada Dr. Song hingga tewas. Semua orang pun panik. Elliot melihat bayangan makhluk buas yang menusuk Dr. Song. Xiao dan beberapa petugas langsung menembaki makhluk itu. Ternyata itu adalah unicorn lain dengan ukuran yang lebih besar. Unicorn itu lalu menghantam mobil yang dinaiki Ridley. Petugas pun kembali menembaki unicorn itu. Melihat kesempatan ini, Elliot langsung berlari untuk menyelamatkan Ridley. Dia menyuruh Ridley bersembunyi di bawah mobil. Ridley kemudian melihat unicorn itu menghancurkan kepala salah satu petugas. Ridley yang ketakutan kemudian kabur masuk ke dalam gudang dan langsung menutup pintunya. Secara aneh, unicorn itu tidak menyerang Ridley. Ridley pun merasa kalau unicorn itu seperti sedang berusaha mengajaknya berbicara. Ridley berniat memegang tanduk unicorn itu. Namun Xiao keburu menembak makhluk itu. Makhluk itu pun langsung kabur ke dalam hutan. Listrik kemudian kembali menyala. Di hadapan yang lain, Ridley menjelaskan kalau dia seperti mempunyai ikatan dengan unicorn setelah dia memegang tanduknya. Mungkin itulah sebabnya kenapa tadi Ridley tidak diserang oleh unicorn. Ridley memiliki firasat kalau unicorn besar yang tadi menyerang mereka adalah induk dari unicorn kecil yang tewas. Induk unicorn itu pasti datang untuk mengambil jasad anaknya. Bukannya takut setelah mendengar penjelasan Ridley, Odell malah semakin penasaran ingin menangkap unicorn yang tadi menyerang mereka. Ditambah-tambah, unicorn itu pasti sedang terluka parah akibat terkena tembakan. Mereka pasti bisa dengan mudah menangkapnya. Ridley berusaha menghentikan Odell, namun Odell yang sudah dibutakan oleh uang tidak memperdulikannya. Odell juga memaksa Elliot untuk ikut dengannya ke tengah hutan menangkap unicorn. Jika menolak, Odell mengancam akan memecatnya. Elliot pun terpaksa menuruti keinginan Odell itu. Bhatia kemudian memberikan alat detektor bioelektromagnetik kepada Xiao. Dengan alat itu, mereka bisa melacak keberadaan unicorn. Di sini Ridley berusaha melarang ayahnya untuk pergi, namun Elliot tidak bisa menentang perintah bosnya. Elliot menyuruh Ridley tidak usah khawatir, dia berjanji akan kembali lagi dengan selamat. Odell dan rombongannya kemudian pergi ke tengah hutan berburu unicorn. Di dalam villa, Shepard menyuruh Bhatia memotong tanduk unicorn untuk berjaga-jaga. Jika nanti mereka terpaksa menyerahkan mayat unicorn ini, mereka masih memiliki tanduknya. Shepard yang penasaran kemudian mengambil serbuk tanduk. Di dalam kamar, Shepard mencoba menghirup serbuk tanduk itu. Setelah dihirup, seketika Shepard merasakan sensasi yang luar biasa. Di ruangan lain, Ridley teringat kalau di dalam gambar permadani dikisahkan unicorn itu bisa bangkit kembali. Ridley curiga kalau unicorn itu bisa menyembuhkan diri. Ridley berusaha mengirim pesan kepada ayahnya untuk memberitahu hal itu, namun tidak ada sinyal. Di tengah hutan, Odell dan yang lain akhirnya berhasil menemukan unicorn yang mereka cari. Dengan hati-hati, mereka berusaha mendekati makhluk itu. Di dalam villa, Bhatia akhirnya berhasil memotong tanduk mayat unicorn. Di ruangan lain, Ridley menemui Griff untuk menanyakan cara mendapatkan sinyal. Dia ingin memberitahu ayahnya kalau unicorn bisa menyembuhkan diri. Ternyata Belinda juga mendengar perkataan Ridley barusan. Belinda yang panik membantu Ridley untuk mendapatkan sinyal. Di tengah hutan, tiba-tiba unicorn melesat membawa Xiao entah kemana. Odell yang ketakutan langsung menembak ke segala arah. Odell lalu menyuruh Elliot dan salah satu petugas untuk waspada. Odell sendiri kemudian kabur. Unicorn lalu muncul menyerang petugas. Elliot yang panik langsung menyusul Odell kabur kembali ke villa.
Namun ternyata unicorn itu mengejar mereka berdua. Ternyata ada 2 unicorn dewasa yang mengincar mereka. 2 unicorn itu adalah induk dari unicorn yang sudah mati. Semua orang lalu melihat Odell yang dikepung oleh 2 unicorn besar. Odell berusaha menenangkan kedua unicorn itu. Namun tiba-tiba unicorn itu malah menusuk leher Odell hingga tewas. Semua orang pun panik. Mereka masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Ridley dan Griff berniat membawa bayi unicorn keluar, namun Elliot melarangnya karena dia tidak ingin Ridley celaka. Di saat Elliot berusaha menelpon polisi, tiba-tiba listrik kembali padam membuat sinyal HP menghilang. Ridley pun kembali berusaha mendorong unicorn untuk dibawa keluar, namun Belinda memberitahu saat listrik padam, gerbang villa harus dibuka secara manual. Salah satu di antara mereka harus keluar untuk membuka gerbang lebih dulu. Belinda dan Shepard pun langsung menyuruh Griff untuk membuka gerbang. Griff yang ketakutan awalnya menolak, namun Belinda memaksanya. Belinda lalu menyuruh Bathia untuk membawa mayat unicorn keluar. Belinda menyuruh Griff dan Bathia tidak usah khawatir. Jika induk unicorn benar-benar hanya menginginkan jasad anaknya, Griff dan Bathia pasti akan baik-baik saja. Di saat semua orang bersiap-siap, Shepard malah sibuk menghirup serbuk tanduk. Shepard kemudian melihat gambar gadis dipermadani unicorn. Shepard akhirnya sadar kalau unicorn itu hanya bisa dijinakkan oleh gadis berhati murni. Di luar, 2 unicorn besar bergerak mendekati Bathia yang membawa jasad unicorn, sementara Griff mulai memutar tuas untuk membuka gerbang. Setelah melihat tanduk di kepala unicorn kecil telah dipotong, 2 unicorn besar yang ada di sana semakin murka. Bathia pun berusaha kabur, namun tabung serbuknya terjatuh. Di saat Bathia kembali mengambilnya, tiba-tiba 2 unicorn menyerang membelah tubuh Bathia menjadi 2. Griff yang panik pun langsung kabur, sementara yang lain kembali masuk ke dalam villa. Ridley bingung kenapa 2 unicorn besar masih menyerang mereka, padahal mereka sudah mengeluarkan jasad unicorn kecil. Shepard lalu menyuruh Ridley menghadapi kedua unicorn yang ada di luar karena berdasarkan gambar di permadani, unicorn itu hanya bisa dijinakkan oleh gadis berhati murni seperti Ridley. Mendengar hal ini, Elliot dengan tegas menolak rencana itu. Elliot melarang Ridley untuk keluar. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba kedua unicorn itu berhasil mendobrak masuk ke dalam villa. Ridley dan Elliot pun langsung kabur ke lantai atas, sementara Shepard dan Belinda masuk ke dalam dapur. Shepard lalu melihat tabung yang berisi tanduk unicorn. Setelah berhasil mengalihkan perhatian unicorn, Shepard dan Belinda langsung membawa tabung itu pergi. Belinda kemudian melihat tabung oksigen. Mereka bisa menggunakannya untuk meledakkan unicorn. Belinda lalu membuka tabung yang berisi tanduk, namun ternyata tabung itu kosong. Seseorang telah mencuri tanduk yang ada di dalamnya. Ternyata saat ini tanduk unicorn ada pada Elliot. Ridley pun memarahi ayahnya karena mengambil benda itu. Elliot pun beralasan kalau dia terpaksa mengambil tanduk itu demi masa depan Ridley. Elliot pernah berjanji kepada mendiang istrinya kalau dia akan melakukan apa saja asalkan Ridley tidak merasa kekurangan. Elliot pun meminta maaf karena dia belum bisa menjadi ayah yang baik. Ridley kemudian memberitahu kalau dia melihat sosok almarhum ibunya di saat memegang tanduk unicorn. Tiba-tiba, unicorn menggebrak pintu berusaha masuk. Elliot pun menyuruh Ridley untuk pergi, sementara dia sendiri yang akan menahan unicorn di sini. Di ruangan lain, Shepard membawa busur, sementara Belinda membawa tabung oksigen mencari unicorn. Karena situasi sangat sepi, mereka berdua berpikir unicorn itu sudah pergi. Namun tiba-tiba unicorn itu menusuk Belinda dengan tanduknya. Hewan itu kemudian menarik Belinda. Shepard pun langsung berlari naik ke lantai 2 untuk memanah makhluk itu. Belinda yang terkapar kemudian membuka tabung oksigen. Dia menyuruh Shepard membakar unicorn yang menyerangnya ini. Shepard pun langsung membakar kain yang ada di busur panahnya. Namun bukannya menembakkan panah, Shepard malah membiarkan unicorn membantai ibunya. Di luar, Ridley yang berusaha kabur dihadang oleh Shepard. Sambil mengacungkan panah, Shepard memaksa Ridley untuk menjinakkan unicorn-unicorn yang mengincar mereka. Satu sosok unicorn kemudian berjalan mendekati Ridley. Ridley yang panik hanya diam saja. Secara aneh, unicorn itu malah tidur di hadapan Ridley. Ternyata Ridley benar-benar bisa menjinakkan unicorn itu. Shepard pun langsung mengikat kaki-kaki unicorn itu. Elliot kemudian datang sambil memegang tanduk bersama unicorn yang satunya. Unicorn itu juga tiba-tiba tidur di hadapan Ridley. Shepard langsung mengikat kaki unicorn yang baru datang itu. Shepard berniat memanfaatkan Ridley untuk mengembangbiakan unicorn-unicorn itu. Shepard berjanji akan memberikan bagi hasilnya kepada Ridley dan Elliot.
Namun Elliot yang sudah muak menolak rencana Shepard itu. Elliot lalu menusuk Shepard dengan tanduk unicorn. Shepard pun membalasnya dengan menusuk Elliot dengan anak panah. Shepard dan Elliot pun sama-sama tumbang. Di saat Shepard kembali bangkit, unicorn mendupaknya hingga tewas. Ridley pun menangis melihat ayahnya yang akhirnya tewas. Salah satu unicorn kemudian meletakkan Elliot di samping jasad unicorn kecil dan potongan tanduknya. Kedua unicorn itu lalu menyatukan kedua tanduk mereka. Tiba-tiba muncul cahaya aneh yang menyembuhkan luka bayi unicorn dan Elliot. Tanduk yang terpotong juga menyatu kembali. Elliot yang sudah sadar kembali langsung memegang tanduk unicorn, membuatnya bisa melihat apa yang Ridley sebelumnya lihat. Setelah Elliot dan unicorn kecil berhasil dihidupkan kembali, 3 unicorn itu lalu berlari masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, Griff datang sambil membawa polisi. Polisi yang curiga menuduh Elliot dan Ridley sebagai pelaku pembunuhan di villa ini. Mereka berdua pun dibawa menggunakan mobil polisi. Di tengah jalan, tiba-tiba 3 ekor unicorn yang tadi berlari mengejar mereka. Salah satu unicorn seperti berkomunikasi menyuruh Elliot dan Ridley untuk berlindung. Tiba-tiba, 3 unicorn itu menabrak mobil polisi untuk menyelamatkan Elliot dan Ridley. Dan berakhirlah alur cerita film Death of a Unicorn ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan ngebut saat di dalam hutan guys, nanti nabrak unicorn. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye.